Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad na'adana labbaika ya man dallana wahdana. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati Bapak dosen Faim, yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah ya tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya Haikal di sini akan memberikan pemaparan materi atau memberikan pelajaran yang juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daripada nafkah ya, atau nafkah gitu. Baik, tidak panjang kali lebar, langsung saja kita ke inti. Nafkah ya. Pengertian nafkah. Nafkah dalam bahasa Arab berasal dari perkataan nafkah yang nafkah ya. Artinya perbelanjaan. Dan tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik saja. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa itu hendaklah terdiri dari suatu yang halal, sedangkan benda yang haram tidak termasuk dalam kategori ini. Ya. Jadi dalam pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun seseorang hatinya baik, tetapi dia mendapatkan itu haram, maka ini tidak termasuk dengan nafkah ya, nafkah walaupun niat kita itu baik ya. Dalam ta'rif yang lain, nafkah bermaksud untuk dibelanjakan oleh seseorang tertentu, terdiri dari kaum kerabat dan istri. Subhi berpendapat Subhi al-Muqsani berpendapat bahwa nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab yang mewajibkan nafkah adalah karena perkawinan atau keturunan. Nah, ini. Jika kita lihat ya dari istilah umumnya, nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada orang lain, baik berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, berdasarkan uruf sesuatu tempat ya. Menurut fuqaha, nafkah yang dikehendaki hanyalah makanan semata. Walau bagaimanapun, apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini ialah sesuatu yang diperlukan oleh istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berkhidmatan lain yang menjadi kebiasaan mengikut masyarakat setempat. Ya, gitu. Wahbah al-Juhaili ya berpendapat bahwa nafkah dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama, nafkah yang wajib ke atas diri sendiri. Apabila ia mampu, wajib ia mendahului dirinya atas orang lain. Yang kedua, nafkah yang wajib ke atas orang lain dan sebab kewajibannya adalah istri, kerabat, dan orang yang dimiliki. Sebab diwajibkan nafkah ya, di sini ada 3. Yang pertama, adanya ikatan hubungan suami istri yang sah ya. Lalu yang kedua, adanya hubungan kekerabatan kepemilikan ya. Bisa kita simpulkan bahwa wajibnya kita nafkah yaitu pertama, nafkah untuk istri ya. Yang kedua, nafkah untuk anak keturunan. Yang ketiga, nafkah untuk orang tua. Yang keempat, nafkah untuk kerabat dekat.
Yang kelima, nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan. Yang keenam, nafkah untuk tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, nafkah untuk rumah, tanah, dan harta yang dimiliki. Nah, gitu ya. Jadi wajib untuk kita seorang suami ini untuk selalu memberikan nafkah kepada seorang istri, baik istri maupun anak kita, apalagi orang tua kita, gitu ya. Lalu apa sih kedudukan nafkah ini? Ya, nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, dikarenakan sudah menjadi tanggungannya. Ya. Nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram. Sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikannya. Nah, itu. Lalu yang menjadi dasar hukum nafkah ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dari pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Sesuatu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan juga ada surat Al-Falaq ya, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, Quran surat At-Talaq ayat 7. Ya. Lalu ada pun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu haji wada, ya, sebagai berikut: takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat ikatan perjanjian. Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras sebagai pelajaran atau peringatan. Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya. Ya, jadi sudah jelas banyak di sini daripada Quran dan hadis yang menyatakan bahwa tentang wajibnya untuk kita memberikan nafkah kepada istri kita ataupun orang tua kita, apalagi keturunan kita. Ya, oke, lanjut dengan saudara saya Haikal. Falyatafaddal masykurun. Oke, terima kasih dari saudara Subhan yang sudah menjelaskan nafkah tadi mulai awal. Saya teruskan. Sebagai suami bagi istrinya, pasti sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, memberikan nafkah itu adalah kewajiban bagi suami terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Suami yang baik selalu memperhatikan masalah ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi tanggung jawab bagi suami untuk menafkahi istri secara lahir maupun batin. Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dan di sanalah nilai-nilai penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-hambanya. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mencari dunia secara halal, membanting tulang demi keluarga
dan cinta dengan tetangga, maka pada hari kiamat Allah akan membangkitkan dengan wajah yang bersinar seperti rembulan di bulan purnama. Manfaat nafkah sendiri untuk keluarga antara lain sebagai bentuk tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan keluarga, terhindar dari kemiskinan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. Sementara hikmah nafkah untuk keluarga antara lain agar keluarga diliputi keberkahan menjadi hamba Allah yang baik, agar bisa berbagi dengan yang lain. Kelebihan nafkah keluarga ketika diinfakkan akan semakin menumbuh suburkan rasa empati terhadap sesama, bisa bermanfaat bagi orang lain, terjaga kehormatan keluarga, dan menjalin terus silaturahmi yang akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sendiri, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, nafkah adalah pintu sebuah keberkahan dalam rumah tangga. Yang tadi sudah dibaca oleh Saudara Maulana. Selain memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bekerja untuk menafkahi keluarganya, suami juga telah belajar bagaimana mengelola waktu dengan baik, terutama ketika semuanya itu diniatkan ta'abudan ilallah, itu menjadi keberkahan bagi keluarganya. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Bapak dosen tercinta. Terima kasih kepada semua mahasiswa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.